Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, bayangkan jika malam ini adalah malam terakhir kita, apalagi usia sudah tak muda lagi, tubuh tak lagi kuat berpuasa, dan raga lemah untuk bangun malam. Tapi ternyata ada dua surat yang sering disebut bisa menjadi penyelamat saat kita sudah tak bisa berbicara. Banyak ulama terdahulu menasihatkan agar kita membacanya dengan rutin, karena di dalamnya ada keutamaan yang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga hari ini Allah lapangkan rezeki kita, ampuni dosa-dosa kita, panjangkan umur kita dalam keberkahan, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan beriman. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa tuliskan sholawat di kolom komentar ya sahabat. Insya Allah itu akan menjadi tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, coba kita renungkan sejenak. Jika malam ini adalah malam terakhir kita, jika esok kita dibangunkan bukan oleh cahaya matahari, tetapi oleh tiupan sangkakala, sudahkah kita siap? Usia boleh menua, rambut mulai memutih, tapi hati jangan pernah menjauh dari Allah. Di masa senja seperti ini, kita bukan hanya butuh obat untuk tubuh, tapi juga penjaga untuk alam kubur nanti. Disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa ada dua surat dalam Al-Quran yang bila dibaca dengan istiqomah setiap malam akan menjadi pelindung dari azab kubur, bahkan dapat memberi pembelaan di padang mahsyar hingga ke surga. Namun sahabat, perlu kita pahami bersama, riwayat tentang dua surat ini tidak semuanya sahih disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama memang menyebutkan keutamaannya berdasarkan hadis-hadis yang berstatus hasan, sementara lafaz memberi jaminan husnul khotimah tidak ditemukan dalam hadis yang sahih. Meskipun begitu, maknanya tetap mengandung pesan kebaikan agar kita tidak lalai dari Al-Quran dan menjadikannya teman setia di setiap malam. Maka mari kita simak baik-baik hingga akhir, agar apa yang kita dengar hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal yang mengantarkan kita menuju ridho Allah. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan kajian-kajian kami berikutnya. Jangan ragu pula untuk menuliskan doa dan hajat sahabat di kolom komentar. Insya Allah doa-doa tersebut
akan kita aminkan bersama, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengabulkan setiap permohonan baik kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat tersebut berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita saling mendoakan. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah nyata yang penuh inspirasi. Kisah ini dinukil oleh beberapa ulama dari riwayat orang-orang soleh di Mekah, dan juga diceritakan kembali dalam kitab At-Tazkirah karya Imam Al-Qurtubi. Dahulu ada seorang pemuda sederhana yang bekerja sebagai penjaga sekaligus pembersih sebuah masjid di Mekah. Ia bukan seorang ustaz, bukan pula penghafal Al-Quran, tapi ia memiliki satu amalan ringan yang tidak pernah ia tinggalkan setiap malam sebelum tidur. Ia sering membaca 2 surah agung, 2 surah yang selalu ia lantunkan perlahan di atas sajadahnya setelah sholat isya. Kepada sahabat-sahabatnya ia pernah berkata, aku ini bukan siapa-siapa, tapi aku percaya 2 surah ini akan membelaku saat semua orang pergi meninggalkanku di alam kubur nanti. Waktu pun berlalu hingga suatu malam setelah sholat malam, sang penjaga masjid berpulang dalam tidurnya dengan senyum di wajahnya. Ia dimakamkan dengan tenang oleh warga masjid. Namun keajaiban terjadi. Beberapa malam setelah pemakaman, salah seorang sahabatnya bermimpi bertemu dengannya. Dalam mimpi itu, sang penjaga masjid tampak bercahaya, mengenakan pakaian putih yang harum. Sahabatnya pun bertanya, apa yang membuatmu seindah ini di alam kubur? Ia menjawab, ketika malaikat datang dan mengajukan pertanyaan kubur, aku merasa tenang. Lalu tiba-tiba terdengar suara lembut berkata, biarkan dia adalah hamba Allah yang selalu membaca 2 surah agung setiap malam. Lalu kuburku dilapangkan dan aku dibawa ke taman-taman surga dalam tidurku. Sahabat itu pun terbangun dengan air mata haru. Sejak hari itu, ia pun mengamalkan 2 surah itu dengan istiqomah. Sahabat beriman, hikmah dari kisah ini sangat dalam. Amalan kecil bila dilakukan dengan istiqomah dan penuh cinta kepada Allah, bisa menjadi pelindung yang lebih kuat dari apapun. Jangan pernah meremehkan 2 surah ini, karena bisa jadi saat kita terbaring sendiri di alam kubur, merekalah satu-satunya teman yang datang membela kita. Sahabat, kisah ini diriwayatkan dari pengalaman orang-orang soleh, bukan hadis atau janji langsung dari Rasulullah SAW. Maka kita mengambil hikmahnya, bukan untuk memastikan jaminan akhirat seseorang, tapi untuk mengingatkan diri agar istiqomah dalam beramal. Semoga kita semua dikaruniai husnul khotimah, dijauhkan dari azab kubur, dan kelak dibangkitkan bersama orang-orang yang dicintai Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, yang pertama yaitu surah Al-Mulk atau Tabarakalladzi biyadihil mulk. Surah ini terdiri dari 30 ayat, tidak panjang, tetapi fadilahnya sungguh luar biasa.
Dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan bahwa ada satu surah di dalam Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat yang akan memberi syafaat kepada pembacanya hingga ia diampuni dosanya. Surah itu adalah Tabarakalladzi biyadihil mulk atau surah Al-Mulk. Karena keutamaannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai surah Al-Munjiyah, yakni surah penyelamat dan pencegah dari azab kubur. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa surah ini akan datang sebagai pembela bagi siapapun yang membacanya setiap malam hingga Allah memasukkannya ke dalam surga. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi nomor 2891 dan dinilai hasan sahih. Maka para sahabat beriman, sebelum tidur malam ini, sempatkanlah walau mengantuk untuk membaca satu kali surah Al-Mulk. Itulah bekal terbaik, bukan untuk dunia, tapi untuk alam barzah yang panjang dan sunyi. Di antara keutamaannya yang pertama adalah bahwa surah Al-Mulk mencegah azab kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, surah Al-Mulk adalah surah pencegah, surah penyelamat dari azab kubur. Hadis riwayat At-Tirmizi. Karena itu jangan lewatkan malam tanpa membacanya. Semoga kelak surah inilah yang datang menjadi pembela kita di hadapan Allah. Yang kedua, surah Al-Mulk juga disebut sebagai surah yang memberi syafaat hingga diampuni dosa-dosa pembacanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada satu surah di dalam Al-Quran terdiri dari 30 ayat yang akan memberi syafaat bagi orang yang membacanya hingga diampuni dosanya, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulk atau surah Al-Mulk. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Yang ketiga, surah ini juga disebut sebagai Al-Munjiyah yang berarti penyelamat, karena surah ini akan menjadi pembela bagi orang yang senantiasa membacanya hingga Allah memasukkannya ke dalam surga. Riwayat tentang keutamaannya disebutkan oleh Imam At-Tirmizi dan dinilai hasan. Dan yang keempat, surah Al-Mulk juga dikenal mampu melindungi dari fitnah kubur serta menenangkan hati ketika menghadapi pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Penjelasan ini berasal dari keterangan para ulama dan riwayat orang-orang soleh yang menjadikan surah Al-Mulk sebagai bacaan rutin sebelum tidur, sebagai perisai dan penenang jiwa di alam barzah. Maka sahabat beriman, mari jadikan surah Al-Mulk sebagai teman setiap malam, karena bisa jadi surah inilah yang kelak datang membela kita saat tidak ada seorang pun yang mampu menolong. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kemudian surah yang kedua yaitu surah Al-Ikhlas atau Qul Huwallahu Ahad. Kita semua tahu betapa agungnya surah pendek ini. Namun tahukah kita bahwa Rasulullah pernah bertanya kepada seorang sahabat yang selalu membaca surah ini dalam setiap salatnya. Ketika ditanya alasannya, sahabat itu menjawab, "Aku mencintai surah ini wahai Rasulullah." Maka Rasulullah bersabda, kecintaanmu kepada surah ini akan memasukkanmu ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari. Imam Al-Qurtubi juga meriwayatkan bahwa siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 100 kali ketika sakit keras menuju kematian, maka ia akan aman dari fitnah kubur, terhindar dari himpitan kubur, dan akan dibawa malaikat melewati Sirat dengan mudah. Keterangan ini berasal dari riwayat ulama terdahulu dalam kitab At-Tazkirah, bukan hadis sahih, namun berisi nasihat yang baik untuk diamalkan.
Surah ini hanya terdiri dari 4 ayat, tapi keutamaannya sangat besar. Jika dibaca 3 kali, nilainya setara dengan membaca seluruh Al-Quran. Jika dibaca 11 kali, Allah akan membangunkan rumah di surga. Dan jika dibaca 100 kali, Allah membebaskan pembacanya dari api neraka. Di antara keutamaannya, yang pertama, surah Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Qul huwallahu ahad setara dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, mendapatkan kecintaan Allah dan surga. Seorang sahabat yang rutin membaca surah Al-Ikhlas karena cinta kepadanya, Rasulullah bersabda, cintamu kepada surah ini akan memasukkanmu ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, mendapatkan pahala besar berdasarkan bilangan bacaan. Sebagaimana disebut oleh Imam As-Suyuti dan Al-Qurtubi, jika dibaca 3 kali, nilainya seperti membaca seluruh Al-Quran. Jika dibaca 21 kali, Allah bangunkan istana di surga. Jika dibaca 51 kali, Allah ampuni dosa selama 50 tahun. Jika dibaca 100 kali, dicatat sebagai bebas dari api neraka. Dan bila dibaca 200 kali, Allah ampuni dosa selama 100 tahun. Riwayat-riwayat ini berasal dari keterangan para ulama, bukan dari hadis sahih, namun menunjukkan betapa besar kemuliaan surah ini. Yang keempat, melindungi diri dari fitnah dan azab kubur. Dalam kitab At-Tazkirah disebutkan, siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 100 kali ketika sakit keras, maka Allah akan bebaskan dia dari fitnah kubur, dari himpitan tanah, dan disambut oleh malaikat dengan sayap-sayapnya menuju surga. Subhanallah. 2 surah ini, surah Al-Mulk dan surah Al-Ikhlas, adalah perisai rohani, benteng kita saat jasad lemah dan dunia ditinggalkan. Surah Al-Mulk melindungi dari siksa kubur, sedangkan surah Al-Ikhlas mempermudah jalan menuju surga, bahkan tanpa hisab dengan izin Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, usia kita bukan lagi waktu untuk menunda-nunda. 2 surah sederhana ini memiliki dampak luar biasa untuk kehidupan setelah kematian. Bacalah surah Al-Mulk dan surah Al-Ikhlas setiap malam, cukup 1 kali saja. Dan jika mampu, lebih dari itu tentu lebih baik. Bacakan juga pahalanya untuk kedua orang tua, pasangan, anak-anak, atau keluarga yang telah wafat. Semoga menjadi cahaya untuk mereka di alam barzah. Mari kita istiqomahkan membacanya setiap malam, meskipun hanya 1 kali, tapi penuh dengan keyakinan dan cinta kepada Allah. Maka insya Allah 2 surah ini akan menjadi saksi dan pembela kita di akhirat. Maka para sahabat semua, sebelum lanjut menonton video yang lain, tulislah 1 kali sholawat untuk Nabi Muhammad SAW dan sertakan doa untuk keluarga kita di kolom komentar. Jangan lupa amalkan malam ini juga, karena kita tidak tahu apakah besok kita masih bisa membuka mata atau tidak. Semoga 2 surah ini menjadi teman setia kita saat semua orang pergi, di saat kain kafan menjadi pakaian terakhir kita. 2 surah inilah yang akan berkata, ya Allah, Dia tidak pernah melupakan kami setiap malam, maka jangan kau lupakan Dia pada hari yang berat itu. Amin, Allahumma amin. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.